Izin Ibu, saya share screen ya Ibu ya. Silakan dulu. Ya baik Ibu. Ibu izin, apakah sudah terlihat layar saya? Belum belum masih loading. Oke, udah. Ya, ya. Izin Ibu jadikan di judul penelitian ini, Mm-mm, mm-mm, eh, itu kan ada pembuatan judul penelitian ya Bu. Ini sudah sesuai dengan formulir yang Ibu kasih formatnya. Ada judul penelitian Ibu. mm-mm. Nah, untuk di judul penelitian ini kami masih bingung Ibu untuk membuat judulnya bagaimana karena belum ada dosen yang masuk menjelaskan materi tentang judul penelitian Ibu gitu. Terus Oh, jadi judul oke, terus apa lagi? uh, terus habis itu setelah saya melihat RPS, Mm-mm. dari yang Bu Titi ini, dari yang kemarin di hari Kamis itu sampai ke bawah tidak ada yang membahas judul penelitian Ibu. Lalu bagaimana ya Ibu? Oke. Nah, Hmm. judul penelitian itu kan hadir dari apa ya? Hadir dari masalah yang diangkat gitu ya. Misalnya ini identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini sudah sesuai dengan format yang saya sampaikan ya, yang 7 gap itu ya. Izin Ibu, kemarin kan kami dijelaskan oleh Bu Titi tentang kesenjangan gap ya Bu. Cuman tidak Mm-mm. dijelaskan secara rinci kayak ada evidence gap, population gap, seperti itu kita tidak dijelaskan ya Ibu. Nah, jadi kami pikir untuk 7 gap itu kita hanya pilih salah satu dan di sini salah satu contohnya yaitu contoh saya mengambil tentang Kalau tadi iya Bu. saya potong dulu. Oh ya baik Kalau Ibu. dari arahan Bu Titi kemarin memilih apa untuk menentukan gap itu seperti apa? Itu dulu deh. Kalau dari kelas 4B yang saya tangkap hanya dijelaskan tentang kesenjangan gapnya aja Ibu, tidak ada evidence, Mm-mm. tidak ada macam-macam ada Oh ya, evidence gitunya. kesenjangan dan gap itu kan sama aja ya. Hmm, Kesenjangan itu bahasa Indonesia, gap itu bahasa Inggris, oke? iya betul Ibu. Heeh. Yang beliau sampaikan apa? Saya juga kemarin mau sit in ya untuk menentukan tugas ini, cuma eh, apa namanya kok berbarengan dengan saya ngajar gitu pas sit innya itu. Iya, jadi dari beliau gimana tuh? Ya izin Ibu, jadi dari beliau ketika kita mau mengidentifikasi masalah perlu adanya gap seperti itu Ibu, tapi tidak ada penjelasan terkait tentang gapnya itu sendiri. Ada evidence gap, terus population gap, yang ketujuh gap itu Ibu. Beliau beliau ini nggak menjelaskan terkait dengan gap penelitian itu ada gap teori, ada gap dari penelitian sebelumnya. Ngomong gitu nggak? Iya Ibu ngomong. Ya itu, Oh, itu. oh, Saya membahasa Inggriskan aja. oh. Teori, gap penelitian sebelumnya, gap sampel dari sebelumnya, metode sebelumnya, gitu. Itu saya hanya membahasa Inggriskan dari situ aja. Gitu kan, Bu Titi infoin kan? Izin, iya Bu Titi menginformasikan seperti itu Ibu. Iya, itu saya hanya membahasa Inggriskan aja. Karena kalau kalau dari bahasa Indonesia, kalau bahasa Indonesia aja misalnya ya practical gap, kesenjangan dalam praktik gitu kan. Jadi ya udah saya pakai bahasa Inggrisnya aja. Nah, Bu Titi menjabarkan ke kaliannya itu untuk kalian mudah menangkap itu dalam bahasa Indonesia gitu loh. Saya hanya membahasa Inggriskan dari gap-gap yang tadi itu kesenjangan dalam praktik gitu ya, kesenjangan dalam penelitian sebelumnya, kesenjangan dalam teori, kesenjangan populasi sampel gitu, kesenjangan apalagi ya, evidence base itu mungkin dulu udah pernah ada terus sekarang kayak gimana gitu, terus ada 7 tuh ya kesenjangan apalagi ya. Tadi populasi udah, evidence empiris, penelitian-penelitian sebelumnya, itu jadi saya itu tuh hanya kotak-kotak yang saya buat itu hanya sebagai ya disarik apa namanya mensarikan apa yang dari kesenjangan-kesenjangan itu. Nah, kesenjangan yang versi Butit itu dalam bahasa Indonesia lebih rinci dan lebih mudah dipahami oleh teman-teman gitu. Paham ya? Baik Ibu, paham Ibu.
Nah, oke. Udah ketemu ya masalah satu, udah solve. Iya, kalau dari kelas 4B sendiri sudah, Ibu. Oke, 4B, 4A. Untuk 4A juga sudah Ibu mengerti. 4A udah, 4 RKI. Ibu-ibu tanya ibu Siapa nih? Luke ibu dari Iya, 4 lu RKI. ke gimana? RKI gimana? Lu ke... Ibu berarti di bagian identifikasi masalah ini harus tetap ada 7 gap itu ya ibu. Iya Semua dong. Heeh, emang Bu Titi kemarin boleh-boleh salah satu aja atau salah dua aja gitu? ya izin ibu. Sebenarnya Bu Titi tuh nggak jelasin secara rinci kalau misalkan gapnya itu ada gap teori, gap itu cuman kayak lebih ke definisinya aja ibu, sama kayak Iya. dicoba berapa nggak semuanya itu ibu. Oke, di definisi saya dan contoh saya sama Bu Titi ada yang bertentangan nggak? Izin ibu nggak ada ibu. Ah, itu. Ya, oke. Jadi nggak ada benturan ya. Saya sama Bu Titi clear ya. Masa temanya atau topiknya. Nah, untuk Bu, haruskah ada semua gap itu? Nggak mesti ada semuanya. Gap itu hanya saja agar kita bisa merincikan apa masalah itu apakah menjadi masalah yang jadi gap itu bermanfaat buat apa? Mungkin Bu Titi juga udah menginformasikan ya buat mencari novelty penelitian, buat mencari masalahnya memang yang sekarang sedang terjadi itu apa gitu ya. Kan kayak gitu kan ya. Izin bertanya kembali Bu, di kelas 4A ini ada yang Ya bertanya. masalah itu. Eh, cuma kalau memang dalam suatu masalah itu ada banyak teori gapnya ya nggak masalah gitu dimunculkan semuanya gitu. Jadi itu untuk memunculkan gap itu tergantung dengan literasi teman-teman gitu. Tergantung dari literasi itu ya, seberapa banyak teman-teman bisa mensarikan dari bacaan-bacaan yang kalian baca atau jurnal-jurnal yang teman-teman baca gitu. Oke, clear? Baik Ibu, izin bertanya Ibu. Silakan. Berarti kemungkinan besar semua apa harus dibaca dulu ya Bu. Maksudnya nggak mungkin nggak ada 7 gap ini di dalam penelitian Ya, itu. nggak mungkin dia tujuh-tujuhnya nggak ada atau nggak mungkin dia nah hanya dua gitu. Jarang sih minimal bisa tiga, minimal bisa empat gitu ya. Tiga Iya, atau empat tuh akan ketemu gitu. Tergantung teman-teman misalnya nih dalam satu kelompok mau temanya apa. Kalau ini contohnya dia di onkologi kanker ya. Izin menjawab, iya, Ibu. Iya, nah kalau ini di onkologi cancer misalnya tentang apa nih? Tentang kanker payudara satunya salah satu kesehatan yang sangat serius dengan prevalensi tinggi di Indonesia. Nah, berarti kan ini populasi kan? Gap populasi ternyata di Indonesia tuh lebih tinggi, termasuk di wilayah Bandar Lampung. Oh, di wilayah Bandar Lampung berapa? Di Indonesia berapa gitu. Misalkan di Indonesia prevalensinya 50%, misalnya di Bandar Lampung prevalensinya tertinggi pertama di Indonesia gitu ya. Berapa prevalensinya? Sekian. Diagnosa penyakit ini sudah sering muncul respon psikologis yang signifikan terutama kecemasan yang berpengaruh pada kemoterapi. Kemoterapi meskipun vital pengobatan. Nah, ini gapnya di mana gitu. Jadi dibikin dulu di tabel-tabel, dibikin misalnya eh gap empiris tentang apa kecemasan ya. Kecemasan pada pasien kanker payudara misalnya. Empirisnya apa? Oh, ternyata banyak penelitian atau dari 5 penelitian, minimal 5 lah, minimal 5 penelitian yang relate sama topik kalian ya. Jadi tolong sampaikan ke teman-teman minimal baca 5 penelitian ya, sehingga kalian bisa menganalisis tuh. 5 penelitiannya dari mana, Bu? Ya. Kalau mau intervensi berarti teman-teman minimal metodenya RCT. Udah dapat EBP kan? Izin menjawab, sudah, Ibu. Kalau udah dapat EBP ya berarti bisa tuh nyari artikel kan.
Misalnya 5 penelitian RCT untuk apa? Menangani kecemasan pada pasien CA payudara. Oh, ternyata apa literatur menyatakan kalau bisa sih literatur luar negeri ya, dari bisa dari Q1, Q2 yang atau di Indonesia minimal Sinta sampai Sinta 3, Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 ya. Misalnya begini, dikatakan dari 5 literatur yang kalian kumpulkan gitu ya, didapatkan bahwa gitu ternyata untuk mengatasi kecemasan itu bisa dengan apa ya, bisa dengan teknik meditasi gitu dan segala macam gitu ya. Bisa dilatih berapa hari berapa kali selama seminggu atau sebulan berapa gitu ya, atau bisa misalnya behavior CBT gitu ya, knowledge apa behavior therapy, kognitif behavior therapy gitu, seperti apa untuk mengatasi kecemasan dan sebagainya. Nah, itu dilaksanakan berapa lama? Oh, ternyata banyak sekali tuh penelitian yang itu sudah digunakan pada pasien payudara. Tapi belum terlihat misalnya ketika saat kemoterapi atau ketika berapa hari setelah kemoterapi atau banyak apa dilakukan pada pasien payudara pada saat apa namanya mereka sudah terdeteksi cancer gitu, belum setelah apa setelah mereka kemo, belum pada saat awal early detectionnya mereka cancer gitu, misalnya seperti itu ya. Oh, misalkan sudah banyak dipraktikkan di rumah sakit besar, oh ternyata di rumah sakit kecil yang memang ada layanan kemonya dia belum diterapkan untuk itu, misalnya itu kan practical gap ya. Terus misalnya apa lagi, apa teoritik ya. Oh, ternyata pasiennya ini harus mengadaptasi OREM ya, teori adaptasi OREM. Nah, oh pasiennya harus beradaptasi dengan penyakitnya, harus beradaptasi dengan treatmentnya gitu. Nah, bagaimana ini? Oh, ternyata adaptasi OREM itu yang belum dimensi dari adaptasi OREM yang belum tersentuh dari pada pasien cancer ini apa gitu. Misalnya kayak gitu. Jadi dikaitkan dengan teori keperawatan yang teman-teman sudah pelajari sebelumnya gitu. Kalau di sini sih belum terlihat ya, misalnya gini, kecemasan diperparah secara drastis. Kemoterapi, stop dulu di sini. Kemoterapi meskipun vital, pun sering kali dilakukan. Kombinasi faktor ini tidak jarang menurut kualitas pasien. Dalam menghadapi fase pengobatan yang sangat menantang ini, pasien kanker payudara berada dalam kondisi fisik dan emosional yang sangat rentan. Mereka membutuhkan dukungan yang komprehensif. Nah, berarti kan ini muncul lagi nih masalah. Oh, ternyata ada loh kecemasan itu dihubungkan dengan dukungan, baik dukungan keluarga, dukungan apalagi nih misalnya ya. Meskipun literatur ilmiah telah banyak membuka pentingnya dukungan sosial, nah ini jadi masalah lagi di atas dukungan keluarga, di bawah dukungan sosial. Sama nggak dukungan keluarga dan dukungan sosial itu ya? Meskipun literatur ilmiah telah banyak mengemukakan pentingnya dukungan sosial secara umum terhadap kesehatan mental, masih terdapat kesenjangan penelitian yang spesifik, misalnya hubungan langsung antara intensitas dan jenis dukungan keluarga. Nah, di atas dukungan keluarga, di tengah sosial, di bawah keluarga lagi gitu. Jadi nggak relate nih. Ya Bu. Oh iya, sebentar ya saya foto dulu.
share screen. Baik, Bu. Berkenan di share screen. Oke. Baik. Di sini Ibu apakah sudah terlihat? Belum. Saya masih loading. Ntar dulu ya. Di, Baik, di, Ibu. di gedungnya apa? Susah sinyalnya. Ntar dulu sebentar. Belum. Oh, ini. Hmm, tadi sampai yang ini ya. Apa namanya? Sampai di yang keluarga, di atas keluarga, di tengah sosial gitu ya, di bawah keluarga gitu. Nah, ternyata misalnya kesenjangan penelitian spesifik mengenai hubungan langsung antara intensitas dan jenis dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan kanker payudara yang secara aktif menjalani kemoterapi. Khususnya dalam konteks lokal seperti Rumah Sakit Urip Sumoharjo, Bandar Lampung. Pertanyaan krusial muncul, apakah ada perbedaan yang signifikan dalam tingkat kecemasan pasien antara yang menerima dukungan keluarga optimal dengan mereka yang tidak lebih lanjut. Nah, ini sayang teman-teman, usahakan ya ketika menyusun penelitian ilmiah itu menggunakan bahasa yang ilmiah, bukan bahasa seperti berita. Misalnya seperti ini ya. Ini bahasa berita dan bahasa AI. Saya nggak tahu teman-teman apakah pakai AI atau tidak gitu ya. Tolong hindari pakai AI dulu saat belajar Medlit ini. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman pakai AI, nanti keterusan nggak tahu mana yang salah, nggak tahu mana yang benar gitu ya. Jadi gini, misalnya, meskipun literatur ilmiah telah banyak mengemukakan pentingnya dukungan sosial. Nah, ini tuh bahasa bahasa news gitu ya, bahasa berita, bahasa opini gitu ya. Kesenjangan penelitian yang spesifik mengenai hubungan langsung antar intensitas dan jenis hubungan keluarga sampai ke Urip Sumoharjo Bandar Lampung itu bahasa opini. Itu masih bahasa opini, itu masih bahasa yang bukan bahasa ilmiah dan itu juga bukan apa ya? Bukan bahasa bukan bukan ketikan ilmiah lah, bukan bahasa ilmiah lah intinya. Lebih lanjut, nah apalagi ini ya, lebih lanjut bentuk dukungan keluarga yang seperti apa gitu. Nah, ini bahasa news juga, bahasa berita ya. Mengatasi kesenjangan inilah yang menjadi fokus utama penelitian ini. Itu enggak bahasa berita juga. Gambaran yang lebih akurat dan relevan mengenai kebutuhan psikososial pasien di area tersebut. Ini juga bahasa news gitu. Jadi, teman-teman coba mengidentifikasi, oke, berarti ini terkait dengan dukungan keluarga gitu ya. Dukungan keluarga pada pasien kanker payudara gitu ya. Jadi mengetahui nih ada hubungan atau nggak ada hubungan sih gitu. Nah, berarti kalian cari dulu literatur ilmiahnya gitu ya. Bisa dari Sinta 1 sampai 3 atau bisa dari apa namanya penelitian-penelitian luar negeri gitu ya. Berarti family support and mamae cancer mamae gitu ya, and apa, and anxiety, and psikososial, ada apa gitu ya nanti pertanyaannya. Nah, terus teman-teman identifikasi dulu eh gapnya apa. Oh, misalnya di Indonesia sudah banyak dilakukan gitu ya. Biasanya gap itu ada di mana sih mahasiswa tuh nyarinya? Gap itu ada di limitation atau limitation itu apa ya? Limitation itu keterbatasan penelitiannya misalnya. Keterbatasan penelitian ini adalah gitu ya. Ada kan biasanya. Atau kalau pakai bahasa Inggris limitation. Misalnya the study ya eh, apa dibatasi oleh misalnya oh metodenya ini baru survei. Metodenya mereka pakai survei. Teman-teman bisa pakai apa? Korelasional misalnya. Oh, limitationnya mereka terbatas gitu ya sampelnya. Oh, ternyata sampelnya terbatas nih. Berapa sampelnya? Misalnya mereka udah pakai 200. Nah, kalau 200 masih terbatas, seperti apa 200 itu mereka ngambil sampelnya apa? Metode sampelnya. Oh, metode sampelnya mereka cuman pakai purposive sampling gitu. Bagaimana kalau kita pakai RCT, randomized sampling gitu, atau misalnya cluster sampling? Oh, mereka seringnya di mana? Di Bandar Lampung nih ya. Di Bandar Lampung berarti kan wilayahnya seperti apa nih Bandar Lampung? Bandar Lampung itu provinsi ya.
Oh, berarti setingkat provinsi. Bagaimana kalau misalnya dia di tingkat kabupaten gitu? Kabupaten Lampungnya seperti apa? Atau di wilayah apa di rumah sakit RS daerah itu seperti apa? Nah, kalau ini sepertinya RSU ya. Tuh. Nah, terus kalau misalnya di rumah sakit misalnya pada pasien misalnya oh Bandar Lampung dengan Jakarta atau dengan Bekasi sama atau beda gitu ya. Oh, beda. UMR-nya aja udah beda antara Bandar Lampung dengan Bekasi misalnya. Atau UMR-nya aja udah beda antara Bandar Lampung dengan Jakarta misalnya, seperti itu. Oh, berarti demografi pasiennya beda juga dong. Pendapatan, mungkin juga usia, ya, mungkin juga pekerjaan, atau mungkin juga hal apa lainnya yang terkait dengan karakteristik gitu ya. Oh, ternyata di apa namanya karena banyak seamamae di Bandar Lampung dibandingin sama Bekasi, oh ternyata banyak perempuan yang bekerja gitu. Itu kan berarti gap populasi. Di Bandar Lampung banyaknya ibu rumah tangga gitu misalnya. Di Bekasi, di Jakarta banyaknya populasi bekerja itu bisa jadi gap tuh. Dari karakteristik pasien, berarti karakteristik pasien masuknya ke gap mana? Ke gap populasi, sampel, karakteristik gitu kan. Itu loh maksudnya. Terus misalnya tadi, oh hubungan keluarga dan tingkat kecemasan, ini masuknya ke gap teori misalnya apa? Di nursing ada nggak teori terkait misalnya tentang motivasi, teori terkait misalnya dukungan keluarga, apa tuh misalnya? Teori-teori di nursingnya apa? Oh ternyata di teori tersebut menyebutkan bahwa apa? Nah ini harus sama nih dengan yang diteliti apa nih masalahnya gitu. Terus eh gap apa lagi ya? Sampai sini jangan ibu terus deh yang nyerocos. Boleh boleh di ibu nggak ngerti gitu atau bu gimana sih maksudnya gitu. Sampai sini oke nggak ada ini nggak? Ibu izin Ya silakan silakan. terkait Kok bergema lang? terkait yang tadi Bu, kan kita harus memaparkan kayak misalnya tadi sampel apa namanya limitation sampelnya apa terus kemudian pakai uji apa gitu. Sedangkan kami belum dapat materi tersebut gitu Bu. Itu bagaimana cara menentukannya Bu kalau misalnya kita belum mengetahui hal itu gitu. Terus kita mau apa namanya melibatkan tersebut ini dalam latar belakang kami gitu. Bagaimana cara kita mengidentifikasi apa yang kita akan pakai di limitationnya itu ya Bu. Oke, di limitationnya gimana? Yang misalkan latar belakangnya gitu ya? Menyusun di gitu ya, Lang. Udah menemukan ya di limitation latar belakangnya gitu ya? Apa? Heeh. Iya Cara Ibu. mencarikan ke latar belakangnya. Oh, oke. Misalnya Heeh. saya lagi buka, oke, saya lagi buka tabelnya nih, tabel gap yang dari saya ini. Jadi tabel gap ini tadi sudah kita sepakati ya bahwa ini tuh versi bahasa Inggrisnya dari yang versinya Bu Titi gitu ya. Tadi juga karena saya niatnya mau mau apa namanya mau sit in juga biar sinkron tapi semoga nggak ada ini ya nggak ada apa ya nggak ada berseberangan gitu walaupun ada yang berseberangan nanti boleh menjadi evaluasi lah buat ke depan misalnya gini terkait penelitian ini dukungan keluarga dan apa kemoterapi ya pasien kanker yang menjalani kemoterapi. Kita identifikasi dulu artikel-artikelnya, kalian harus baca dulu, mulai dari awal sampai dari akhir. Nah, misalnya di situ di limitationnya cuman menyebutkan gapnya adalah perlu sampel yang lebih banyak gitu ya. Nah, perlu yang sampel yang lebih banyak, kita refer ke metodenya mereka. Metodenya mereka pakai apa? Oh, ternyata total samplingnya mereka 300 gitu ya. Metode samplingnya misalnya apa purposif atau apa gitu ya di beberapa wilayah. Nah, apakah kita nanti akan menggunakan metode survei gitu ya, misalnya
untuk mengurangi bias itu atau seperti apa gitu. Itu kan di methodological gap masukkan itu ke apa? Masukkan ke bab 3 itu. Ke apa namanya? Ke bagian sampling gitu ya. Atau kita rumuskan tuh di apa latar belakang bahwa kasus ini banyak gitu ya di daerah Bandar Lampung banyak, tapi masih sedikit yang meneliti di daerah mana nih, misalkan Bekasi atau di daerah Jakarta gitu. Kayak gitu. Jadi develop apa ya, menguraikan latar belakangnya itu dari pertama data. Data misalnya apa? Penyakit kanker payudara adalah gitu ya definisi. Terus datanya seperti apa yang teman-teman temukan. Nah, dari data itu muncul masalah. Masalahnya apa? Masalahnya apa sih? Oh, kanker payudara ini dia bisa mengalami anxiety. Anxiety yang seperti apa pada kanker payudara? Oh, anxiety-nya karena dia harus kemo, harus pengobatan. Nah, berarti anxiety ini muncul pada pasien kanker payudara yang early stage atau pas screening ya, atau pasien kanker payudara yang memang dia sudah apa ya, sudah terdeteksi lama gitu. Diuraikan, oh ternyata banyaknya pada pasien kanker yang awal-awal terdiagnosa gitu. Nah, pasien yang kanker yang awal-awal terdiagnosa itu apa terjadi ansietas karena dia harus kemo, harus misalkan radioterapi dan sebagainya gitu ya. Oh, ternyata banyaknya Pak yang ansietas itu pada kemo, bukan pada radioterapi atau bukan pada pengangkatan CA mamae gitu atau seperti apa. Kan banyak tuh trennya. Ya, jadi kalimat latar belakang di sini, latar belakang kalimat apa paragraf-paragraf di latar belakang yang teman-teman susun sekarang ini tuh belum mencerminkan kalimat ilmiah gitu. Misalnya dari mulai jadi harusnya diawali misalnya kanker payudara adalah penyakit apa menurut siapa itu terus eh, treatmentnya apa gitu. Kan di pendahuluan itu teman-teman bukannya udah belajar latar belakang ya kemarin sama Bu Titi komponen-komponennya apa aja? Iya Ibu, dari yang general gitu, kemudian mengkerucut gitu Bu. Nah iya, jadi begini misalnya identifika masalah. Jadi di latar belakang itu kalian ngomongin apa yang akan dibahas di bab 2 gitu. Jadi termasuk dengan tadi masalahnya apa, urgensinya apa gitu ya. Misalnya masalahnya mulai misalnya gini, kanker payudara saat ini menjadi masalah yang suatu kesehatan sangat serius titik. Atau bisa diawali dengan definisi kanker payudara adalah apa gitu ya. Apa namanya? Seringnya terjadi pada perempuan dengan prevalensi berapa gitu. Di Indonesia prevalensi kanker payudara apa berapa 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 atau mau bahas etiologinya dulu ini kan style menulis aja ya kanker payudara apa definisinya etiologinya apa faktor resikonya apa sedikit 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 aja gitu di highlight nanti tinjauan pustakanya ada di belakang di bab 2. Nah, terus di sini misalnya disebutin, oh angka kanker payudara di dunia, misalnya menurut WHO sekian. Oh, ternyata kalau di Asia sekian, Asia Tenggara sekian, Indonesia sekian. Nah, masuk nih ke gap populasi. Ini kan di Bandar Lampung nih banyaknya gitu Kak. Indonesia paling banyak apakah kanker payudaranya terjadi di Bandar Lampung ya? Ataukah di mana? Atau di Jakarta atau di Bekasi atau di Surabaya gitu ya? Oh, ternyata di Indonesia paling banyak misalnya di Bandar Lampung. Nah, tapi sekarang kalian posisinya di Bekasi nih, di Jakarta. Nah, gitu. Namun gitu ya, ditambahin lagi. Namun misalkan Bekasi menduduki eh, peringkat 4 tertinggi gitu. Kejadian kanker payudara. Nah, ini kan gap tuh. Di Bandar Lampung paling banyak, kalian ingin meneliti di Bekasi gitu. Itu gap populasi, itu ketemu satu. Nah, terus misalnya lagi nih ya, eh
beberapa hal yang menyangkut misalnya yang dapat menimbulkan kanker payudara ini dapat menimbulkan apa? Ansietas. Ansietas pada saat apa? Oh, ansietas pada saat mereka awal terdiagnosa kanker payudara atau untuk menjalani kemoterapi, radiasi atau pengangkatan payudara itu disebutin tuh paling banyak terjadi ansietasnya kapan itu masih gap populasi. Itu ya. Terus gap evidence base. Nah, menurut penelitian sebelumnya gitu ya, beberapa terapi untuk apa non farmakologis untuk mengurangi ansietas adalah dengan cognitive behavioral therapy misalnya CBT. Nah, CBT ini dapat digunakan gitu ya, dapat meningkatkan apa ya, eh, dapat meningkatkan awareness kepada pasien yang kanker payudara ya. Tapi di sisi lain kanker payudara yang seperti apa gitu. Nah, nanti teman-teman ingin mengidentifikasi, oh ternyata kanker payudaranya yang early detection ya, pakai CBT bisa katanya gitu. Tapi di penelitian yang teman dikumpulkan lagi, ternyata CBT ini bisa loh pada pasien yang mau diangkat payudaranya gitu. Kayak gitu. Jadi, oh ternyata bisa ya di beberapa populasi, bisa beberapa apa namanya situasi. Nah, berarti gapnya kalian apa? Oh, gapnya kalian akan meneliti pada pasien yang dengan radioterapi misalnya. Apakah betul kognitif behavioral therapy ini akan menurunkan ansietas gitu? Misalnya ya, akan menurunkan ansietas pada pasien yang kanker payudara atau kayak gini, atau ini dukungan keluarga ya. Apakah benar dukungan keluarga itu akan berhubungan dengan ansietas pada kanker payudara gitu ya? Nah, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dukungan keluarga itu ternyata bisa berhubungan dengan ansietas pada kanker payudara yang akan apa? Tuh, jadi itu udah dapat dua gap tuh, gap evidence sama gap populasi. Evidence-nya adalah tadi hubungan apa namanya dukungan keluarga ya ternyata berhubungan nih pada dalam menurunkan ansietas pasien kanker payudara ya di early detection misalnya. Tapi di penelitian B hubungan dukungan keluarga itu tidak berhubungan pada pasien yang sedang menjalani radioterapi keberapa gitu. Atau pada penelitian C ya ternyata ada hubungannya antara dukungan keluarga dengan gitu ya siklus kemoterapi atau siklus radioterapi gitu ya pada pasien CA payudara. Jadi siklus itu kan banyak tuh siklus tuh atau perawatan atau pengobatan gitu. Pengobatan kan berarti all in tuh semua siklus dari siklus pertama sampai siklus terakhir. Terus knowledge gap-nya. Knowledge gap ini kan memaparkan terkait studi yang belum dilakukan kajian mendalam gitu ya. Ini akan dilihat di limitation misalnya. Oh, pada penelitian ini gitu ya, hanya pada penelitian yang orang tulis misalnya limitationnya adalah hanya melihat pasien yang dengan kemoterapi, belum di radioterapi. Nah, berarti kalian bisa tuh ambil penelitian tentang dukungan keluarga ansietas pada pasien CA payudara yang dilakukan radioterapi. Novelty-nya berarti kalian beda tuh populasi, beda sampel, knowledge gap-nya juga beda gitu ya. Practical knowledge-nya gimana? Practical knowledge-nya misalnya apa? Kalau di sini kan memaparkan terkait kesenjangan antara temuan penelitian dengan praktik profesional di lapangan gitu ya. Contohnya, penelitian menunjukkan bahwa audiovisual lebih efektif meningkatkan pengetahuan. Oh, ternyata misalnya begini, practical knowledge-nya di apa dukungan keluarga di pasien yang tadi kemoterapi ternyata berhubungan. Nah, tapi belum terlihat di radioterapi gitu. Itu bisa untuk knowledge gap, bisa ke ternyata practical knowledge gap-nya nggak ada nih gitu, karena nggak mempraktekkan kan dukungan keluarganya.
nggak kalian intervensi gitu. Oh, nggak ada nih practical knowledge-nya, nggak masalah, strip aja, nggak ada. Gitu. Methodological gap. Nah, methodological gap ini misalnya ini ya, eh, penelitian sebelumnya menggunakan metode apa? Kuantitatif deskriptif gitu ya, yang menganalisa hubungan. Nah, teman-teman apakah akan menggunakan analisa hubungan lagi atau tidak? Oh, ternyata saya bisa menggunakan analisa apa kualitatif misalnya, gitu ya, terkait dengan bagaimana pengalaman pasien yang didukung oleh keluarganya selama radioterapi gitu. Itu kan kayak gap itu kesenjangan atau perbedaan antara kita dengan penelitian lain gitu. Empirical gap misalnya muncul ketika tidak ada bukti empiris dan penelitian terhadap fenomena baru. Ini kan bukan fenomena yang baru ya, kasus CF Mamai itu dan dukungan keluarga juga bukan suatu fenomena baru, jadi nggak masalah kalau misalkan nggak ada empirical gap gitu. Theoretical gap ini misalkan tadi mengkaitkan teori antara teori keperawatan yang dipakai atau yang sudah ada dengan yang sekarang. Misalnya, teori Watson terkait human caring belum banyak digunakan dalam perawatan IOL pada kasus emergensi. Nah, misalnya apa nih? Oh, ternyata teori Watson dalam human caring belum banyak dikaitkan dengan dukungan keluarga pada pasien payudara, kanker payudara gitu. Teorinya apa? Banyak teori keperawatan. Ada Roy, Orem, ya, Pepla, banyak. Gak cuma satu. Population gap tadi ya. Oh, ternyata di Bandar Lampung nih banyak. Tapi saya mau meneliti di Bekasi. Karena apa? Oh, karena di Bekasi itu metropolitan gitu ya. Banyak misalnya perbedaan karakteristik pasiennya juga bisa gitu. Apakah di Bekasi ini ternyata paling banyak dari literatur itu yang apa CA payudara itu ternyata usia produktif gitu dan judgementnya di usia produktif itu masih eh, seorang individu itu seorang perempuan atau seorang ibu masih dapat bekerja gitu sehingga butuh sekali nih dukungan dari keluarganya terkait pekerjaan terkait dengan apa namanya pengasuhan gitu misalnya atau terkait dengan pembiayaan dan sebagainya kayak gitu. Nah, untuk mensarikan ke latar belakang atau ke pendahuluan, teman-teman bisa dari tadi tadi dulu definisi, etiologi, eh, angka kejadian, terus masalah yang timbul apa gitu ya, masalahnya gitu ya, misalnya kanker payudara banyak di Bekasi karena apa faktor resikonya kan masuk tuh. Terus dari situ urgensinya, kenapa ini harus dibahas, gitu ya? Oh, ternyata kanker payudara ini apa insiden yang tinggi di Indonesia, gitu ya, sehingga ini perlu dibahas karena apa masalahnya yang muncul, ya? Apakah misalnya nanti pasiennya nggak bisa bekerja, pengasuhannya berkurang ke keluarga, peran ibu tersebut ke keluarga berkurang, gitu. Lamanya pengobatan sehingga dia bisa muncul apa psikososial, salah satunya ansietas, gitu ya. Terus kenapa ansietasnya ini harus ditangani? Karena kalau misalnya nggak ditangani dia mangkir dari pengobatan, gitu ya. Nah, kayak gitu. Kenapa ansietasnya harus ditangani juga selain karena mangkir dari pengobatan, dia akan malas gitu ya melakukan pengobatan atau karena pengobatannya malas dia akan nggak compliant gitu ya, kankernya malah nambah metastase gitu, kayak gitu. Terus dari urgensi, nah ke gap nih. Jadi masalah urgensi baru gapnya. Gapnya adalah oh banyak penelitian yang sudah dilakukan terkait dengan apa identifikasi atau hubungan dukungan keluarga dalam terhadap ansietas ke kanker payudara gitu ya. Namun gitu ya, dijabarkan deh kalian tuh ide dari identifikasi gap ini, dari identifikasi 7 tabel saya tadi gitu. Namun pada penelitian ini fokusnya terhadap apa gitu. Nah, barulah muncul pertanyaan penelitian atau rumusan masalah sama aja. Adakah hubungan dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan pada pasien kanker payudara? Gitu.
Silakan, ada yang mau didiskusikan? Izin bertanya, Ibu. Ibu. Ya, Izin bertanya, bukan tadi Ibu menjelaskan bahwasanya di gap evidence itu menurut penelitian sebelumnya itu kayak dengannya seperti kayak gimana terus kita bandingkan ke penelitian yang ada yang mau kita teliti gitu. Terus itu misalnya intervensinya itu sama atau enggak, Bu? Maksudnya kayak misalnya dukungan keluarga pada rumah sakit A ternyata kecemasannya menurun sekian. Terus misalnya pada rumah sakit B di rumah sakit B penurunan kecemasannya sekian. Apakah itu intervensi sama dengan dukungan dengan dukungan keluarga atau dari yang dibandingkan itu berbeda gitu, Bu? nah, kembali ke definisinya. Evidence gap itu kan memaparkan kesenjangan pada literatur yang sudah ada gitu ya. Iya, Bu. Hmm, bisa juga beda, nggak apa-apa, nggak masalah. Oh, berarti nggak apa-apa beda ya, Bu ya? Atau sama juga nggak apa-apa berarti, Bu? Nggak masalah, mau. Jadi misalnya gini, oh ternyata di Bandar Lampung ya, misalnya ya, gini ya, penelitian dilakukan oleh Luke gitu ya. Penelitian oleh Luke ini ada hubungan loh antara dukungan keluarga dengan anxiety pada pasien CA payudara gitu kan. Tapi penelitiannya Ludia ini nggak ada hubungan gitu. Nah, maka penelitian kalian mau mau melihat apa itu kan bisa jadi pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Hmm. Iya, Bu. Apakah gitu ya dukungan keluarga ini berpengaruh atau berhubungan dengan apa anxiety pada pasien Kesehatan. CA payudara. Atau mungkin pertanyaannya dirubah. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi dukungan keluarga atau apa saja faktor yang mempengaruhi ansietas pada pasien kanker payudara gitu ya. Nggak masalah. Jadi dari evidence gap aja teman-teman bisa melebarkan sayap ke hubungan A ke B atau ke faktor-faktor A, B, C, D ke F gitu. Izin bertanya, Ibu. Hmm. Ya, terkait dengan yang evidence gap tadi, eh, misalkan dari literatur A ada hubungan, terus dari literatur B dia bilangnya tidak ada hubungan, tidak ada hubungan antara dukungan keluarga dengan kecemasan pasien kanker. Nah, semisal kita mencari artikel ya Bu ya. Nah, yang kita cari itu kita nemuin ada 100 artikel yang setuju bahwasanya ada hubungan. Sedangkan kita nemuin artikel yang tidak ada hubungannya itu cuma ada 5 Ibu. Tapi itu bisa diangkat menjadi gap atau malah lemah Ibu penelitiannya Ibu. Nah, kalau 100 banding kalau ratusan banding satuan sih lemah. Kalau misalnya kalau misalnya puluhan dibandingkan dengan satuan, misalkan kalian dapatnya 100 artikel yang mendukung ya, yang positif bahwa ada hubungan, terus ada 50 yang nggak ada hubungan gitu ya. Nah, barulah kalian bisa meng-screening tuh, oh ternyata bisa nih jadi gap gitu. Kita harus membuktikan nih ada hubungan apa enggak gitu di penelitian kalian gitu. Izin Ibu berarti tetap walaupun misalkan cuma kita sudah nemu 5 artikel cuman dibanding dengan 100 itu tetap lemah berarti ya Bu ya. Iya, heeh. Berarti dicari lagi atau misalkan faktor-faktor apa sih yang menyebabkan ansietas pada pasien apa CA payudara gitu misalnya CA mamae itu apa? Itu bisa. Oh, ternyata awalnya ada hubungan nih antara dukungan keluarga. Oh, ada hubungan nih misalnya dengan pekerjaan, ada hubungan dengan status menikah, ada hubungan dengan apa-apa dan sebagainya. Nah, itu kan bisa menjadi gap evidence bahwa oh ada beberapa faktor nih yang menghubungkan ya poin-poin faktor-faktor tadi dengan kejadian ansietas pada pasien CA payudara gitu. Atau mau langsung ke intervensi misalnya. Oh, ada nih apa hubungan antara dukungan keluarga dengan pasien CA payudara. Kalian ingin menggali lagi dukungan keluarga yang seperti apa gitu ya misalnya. Oh, ternyata ada dukungan penuh, dukungan tidak penuh. Kalian bisa melihat faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan keluarga gitu ya pada pasien CA payudara.
itu bisa juga untuk tema penelitian gitu. Jadi untuk menentukan judul dan atau apa namanya topik yang aslinya itu kayak gimana, kalian tentukan dulu dari apa gap-gap tadi itu ya. Itu bermanfaatnya untuk apa? Untuk menentukan judul, untuk menentukan novelty, mengetahui urgensi masalahnya gitu. Izin bertanya kembali, Ibu. Silakan. Ya, terkait dengan ini, semisal tadi yang tadi evidence-nya itu tuh tidak ada. Tapi kalau misalkan dari hubungan dukungan keluarga, tapi kita keluar jalur Bu yang tadi Ibu bilang ada hubungan keluarga penuh, keluarga tidak penuh, itu tetap masih bisa jalur di hubungan keluarga atau ininya bakal jadi berubah Ibu atau di Kenapa? penelitian Kenapa? juga. Gimana ya? Kenapa? Eh, Nah, Jadi kan tadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi ya. tentang hubungan dukungan keluarga ya Bu. Salah satu Nah, contohnya itu yang Ibu bilang ada dukungan keluarga penuh dan tidak penuh seperti itu. ya, Ah, misalnya kan. ya Oke. semisalnya seperti itu. Nah, Oke. apakah yang dukungan tidak penuh dan penuh itu akan keluar jalur dari pertanyaan ini dan gap yang kita cari atau bisa masuk Ibu di gap? Eh, faktor-faktor nanti gapnya mungkin akan berbeda lagi gitu. Jadi jadi seperti ini nah, untuk menentukan gap itu tergantung literasi teman-teman. Semakin banyak teman-teman membaca, semakin banyak teman-teman mencari, itu akan terbuka tuh. Oh ternyata apa nggak cuma dukungan keluarga doang nih misalnya ya. Ada apa tadi misalnya ada pekerjaan, ada status menikah misalnya. Nah, itu kan oh ternyata itu mungkin masuknya ke faktor-faktor, masukin tuh ke evidence gap. Knowledge gap-nya. Knowledge gap-nya ini apa? Memaparkan studi sebelumnya dilakukan dalam kajian mendalam misalnya. Oh, penelitian sebelumnya belum ada yang mengkaitkan faktor apa dengan apa gitu ya. Terus practical knowledge gap. Nah, ya, kalau rata-rata practical knowledge gap ini lebih ke ini ya, lebih ke intervensi. Jarang yang non intervensi itu ada gitu. Methodological gap. Nah, tadi hanya menghubungkan aja atau baru apa sebatas survei, sebatas analisisnya univariat gitu. Sehingga kalian ingin melakukan hal yang berbeda, misalkan ingin mengintervensi atau apa, akan berubah lagi. Cuma kalian yang perlu kalian batasi adalah kalian eh, waktu penelitian gitu ya, terus waktu penelitian, terus apa lagi ya? Biaya gitu kan yang harus di menjadi batasan. Izin Jadi, bertanya, Ibu. silakan. Izin bertanya Ibu, kan tadi Ibu udah jelasin terkait gap-gapnya itu di identifikasi masalah. Em, jadi kalau misalnya gap-gap itu tuh bisa saling sambung atau dalam Ya, identifikasi masalah itu ya udah gapnya satu aja gitu atau bisa bisa saling nyambung-nyambung sambung, misalnya bisa gitu Bu. saling sambung, Oh bisa bisa saling bisa. sambung. Bisa misalnya tadi ya, misalnya kalau CA payudara inilah jarang kita temuin ini ya. Tapi kita hipertensi ya, pasien hipertensi misalnya. Penelitian A menyatakan bahwa gitu ya, eh, pasien yang dengan hipertensi itu ketika diberikan intervensi self management dengan buklet gitu misalnya ya, ini akan meningkatkan pengetahuan atau meningkatkan self control atau self management misalnya. Nah, namun pada penelitian B itu tidak menunjukkan signifikan. Nah, berarti evidence-nya adalah apa namanya? Rumusan masalahnya atau latar belakangnya adalah oh beberapa penelitian menunjukkan gitu ya ada pengaruh, beberapa penelitian tidak ada pengaruh gitu ya. Terus knowledge gap-nya, oh ternyata self tadi apa self management itu dengan buklet bisa untuk meningkatkan self control pasien. Tapi gitu ya ini belum terlihat pada pengetahuannya. Ah, berarti kalian bisa nih nambahin satu variabel lagi self control dan pengetahuan gitu kan. Nah, pengetahuan ini esensial atau pengetahuan ini penting ya dikaji. Karena apa? Karena
apa untuk menemukan self control yang baik mulai dari pengetahuan dulu gitu kan. Ini bisa nyambung ke teori. Nah, menurut teori knowledge dari apa eh siapa tuh Bloom ya, bahwa hierarki knowledge itu pasien yang dengan pengetahuan baik maka atau Noto Atmojo ya, pengetahuan baik akan menimbulkan self control yang baik, sikap yang baik. Nah, itu kan udah tuh, udah tiga ya kita dapatkan. Nah, terus ke practical knowledge-nya. Apa namanya? Penelitian yang sebelumnya gitu menyatakan bahwa self management ini bagus dalam self management dengan buklet masih jarang gitu ya. Misalnya diteliti banyaknya self management dengan leaflet atau self management dengan video aja gitu. Nah, kalau self management dengan buklet, kalian punya apa di dalamnya? Misalnya punya jadwal obat, punya jadwal kontrol tekanan darah, monitoring tekanan darah gitu di bukletnya itu gitu misalnya. Nah, metodologikalnya yang dulu hanya pakai kuasi eksperimen gitu ya dengan tanpa kontrol. Nah, sekarang teman-teman mau pakai kuasi eksperimen dengan satu kontrol grup ya. Bisa itu kan nyambung tuh bisa populasi. Oh, dulu dipakainya buklet ini di apa namanya di perkotaan. Misalkan di daerah apa namanya Jatinegara gitu ya di Cakung. Sekarang mau di Bekasi misalnya di mana di Babelan kah gitu ya. Atau di mana ya? Ya taruhlah misalnya di Jatiwarna gitu atau di Selam area gitu. Di Posyandu atau Posbindu atau Pos Lansia yang di area misalnya apa namanya dekat stasiun lah, dekat eh, apa di Selam area tuh yang padat penduduk gitu ya. Bisa nggak kayak gitu? Tuh udah dapat berapa gap tuh? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam gitu. Bisa berkesinambungan bisa. Jadi kalau saran saya untuk mudah, silakan teman-teman ini apa namanya tentukan dulu topik ya. Misalkan ini udah mengerucut sih udah baik nih di eh, kemoterapi Mamae gitu ya dan juga anxiety. Nah, berarti kan itu tuh temanya. Nah, cari itu si literaturnya. Banyaknya itu anxiety pada pasien kasus apa gitu. Mamae early detection atau pada eh, siklus keberapa terapi gitu ataukah apakah memang benar banyaknya pada kemoterapi atau pada radioterapi juga ada gitu. Sehingga nanti teman-teman bisa tuh, oh ternyata nggak cuma pada pasien kemo loh, pada pasien radioterapi juga gitu. Apa kita nanti bisa ngambil apa namanya dua-duanya pada pasien kemo dan radioterapi juga gitu sebagai eh, penambahan pada gapnya gitu. Gap itu kan perbedaan ya, perbedaan antara kita dengan apa perbedaan kesenjangan antara kita dengan peneliti yang sebelumnya bisa ditambah variabel, bisa jenis sampel, sampling, metode gitu. Terus apalagi populasinya berbeda atau nambah variabel tadi kayak gitu. Baik, Ibu. Izin bertanya kembali, Ibu. Maaf, Ibu. Eh, Misalnya nih, bukan tadi di identifikasi masalah, misalnya di gap evidence-nya kita bilang kalau misalnya dukungan dukungan keluarga itu mampu nih buat apa namanya menurunkan kecemasan pada pasien kemoterapi. Ternyata di rumah sakit yang lain atau di penelitian yang lain dukungan keluarga pada kecemasan ini apa namanya terbukti pada pasien dengan radioterapi gitu Bu. Terus Mm, mm, eh, kita hubungkan juga misalnya di gap populasinya ternyata apa namanya dukungan keluarganya itu lebih baik nih pada usia produktif daripada usia yang lansia gitu Bu. Nah itu nanti mm. di apa di rumusan masalahnya itu gimana ya Bu nulisnya kan kayak beda-beda gitu Mm. Bu ada pada Oh usia iya, produktif paham, paham. ada Oke, pada lansia oke. ada pada Kalian radioterapi bikin resume kemoterapi. berarti. Oke. Kalian bikin resume berarti, oh dari penelitian ini, penelitian A gitu ya, penelitian yang dilakukan oleh Nadia 2025 menyatakan bahwa dukungan ini berpengaruh pada pasien apa gitu ya. Penelitian yang dilakukan oleh misalkan siapa, Elang tahun 2024 menyatakan bahwa apa pasien yang pasien payudara yang punya keluarga yang elderly ternyata itu nggak berhubungan dengan ini gitu.
itu nggak masalah, dijabarkan aja, diuraikan. Di sini Bu berarti dijabarkannya di latar belakangnya gitu ya Bu ya. Baru nanti dibuat terkait bagaimana rumusan masalahnya gitu ya Bu. Iya, betul. Oh, Iya, ternyata baik Ibu. dari situ kan bisa kita ketahui, oh ternyata ada nih berbagai macam keluarga gitu ya. Ada yang komposisinya elderly lah, ada yang komposisi extended family dan sebagainya. Itu bisa dimasukkan di rumusan masalah. Misalkan adalah, tapi rumusan masalah itu kan nggak spesifik ya. Mungkin di tujuan nanti menganalisis gitu ya, demografi atau karakteristik pasien gitu ya. Baik Ibu sudah paham Ibu. Terima kasih Bu. Ya, oke. Misalnya, oh ya, misalnya begini, dukungan keluarga itu kan bisa persepsi dari pasien, bisa persepsi dari keluarganya sendiri gitu kan. Nah, itu bisa dijadiin tuh, oh ternyata banyak penelitian yang meneliti dari persepsi pasien gitu. Kalian mau meneliti dari persepsi keluarga dan pasien. Kalimatnya gimana, Bu? Oh ya, penelitian menurut beberapa penelitian, ya misalkan dalam kurung, Nadia, Elang, apa Luke 2025, terus Ludia 2026, 2024 misalnya, menyatakan bahwa banyak apa penelitian yang dilakukan sebatas mengeksplor atau mengetahui dukungan keluarga dari persepsi pasien gitu ya. Nah, dari situ kan banyak tuh. Pada penelitian ini kalian ingin mengeksplor dari segi pasien dan eh, keluarganya misalnya seperti apa, baru nanti dihubungkan. Itu bisa menjadi gap juga kan, gap sampel, gap populasi gitu. Ke kanan aja, Mas. Oh iya. Iya, heeh. Iya, iya, iya. Oh, masalah. Itu ada yang mau didiskusikan lagi? Izin Ibu mau di ini apa pertanyaan mungkin masih sama sama yang tadi. Jadi kan kita dari tema itu kita mencari literatur ya. Dari literatur itu dari yang kita kumpulkan kita akan menemukan si gap-gapnya ini dari mulai evidence gap Iya, sampai ke populasi gap. Setelah itu iya, kita identifikasi masalahnya dan akan dituliskan di apa namanya latar belakangnya Bu ya. Nah latar dari latar belakang. belakang Betul, itu betul, betul. kita bisa merumuskan masalah dengan menganalisis apakah ada kesamaan kayak misalnya saya ngambil Ya, temanya teknik relaksasi napas dalam pada pasien post op misalnya kan ya, beda-beda tuh ada yang apendekomi, mhm, laparoskomi. Nah dari situ ya, kita akan menganalisis kesamaannya gitu, kayak misalnya sama-sama menurunkah atau sama-sama atau lebih baik atau sama-sama malah nggak apa namanya nggak efektif sama sekali gitu nggak ngefek ke pasiennya. iya, betul, betul, betul. Tahap awalnya seperti itu, baru nanti dirangkum, disarikan. Oh, ternyata penelitian beberapa penelitian 5 dari 3 itu mengatakan 3 dari 5 itu ya mengatakan bahwa tarik relaksasi nafas dalam itu berhubungan atau signifikan menurunkan nyeri gitu ya. Nah, sehingga atau ada nggak penelitian lain selain relaksasi napas dalam, misalkan guided imagery gitu ya. Ternyata menurunkan nyeri juga. Nah, terus Arya mau mengambil tentang nafas dalamnya gitu. Pada pasien apa nih? Oh, ternyata Arya mau pada pasien misalnya ya, pasien yang post op laparotomi H plus pasien post op laparotomi lah gitu ya. Atau dibagi H plus berapanya juga nggak masalah gitu ya. Nanti ambil beberapa sampel gitu. Itu ya. Itu bisa jadi novelty juga. Oh, ternyata sebelumnya nafas dalam itu cuma bisa pada pasien apa gitu. Novelty-nya apa pada pasien yang ini gitu. Novelty itu pembeda ya. Pembeda antara penelitian kalian dengan penelitian sebelumnya gitu. Di sini Bu berarti kita kayak bisa membandingkan gitu antara kan misalnya dari terapi relaksasi napas dalam nih kan banyak ya misalnya kayak pasien operasi kan nggak cuma laparostomi misalnya banyak Iya, gitu iya, dari iya. mungkin jantung atau usus buntu atau operasi fraktur. Nah itu kita bisa menemukan dari novelty atau kebaruannya gitu misalnya oh ternyata Iya, lebih efektif ke
yang fraktur tapi nggak ngefek ke yang appendektomi misalnya. Dari situ Ya, kan oh pain scale-nya juga kan diperhatikan gitu. Bisa, untuk tahap awal itu bisa. Bisa, bisa. oh tapi berarti rumusan masalahnya masih secara umum ya gitu. Maksudnya masih yang apa namanya apakah teknik relaksasi napas dalam eh, apa namanya efektif pada pasien post op gitu atau seperti apa Bu? Kalau misalnya tadi banyak Sampelnya udah harus, sampelnya sudah harus muncul di situ. oh, Di kanan, Mas. Baik, Ibu izin masuk, Ibu. Izin bertanya, Ibu. Udah hilang. Oh, maaf, tadi sampai mana ya? Maaf, teman-teman, boleh diinfo tadi sampai mana ya? Izin Ibu tadi Ibu terkait menjelaskan tentang pertanyaan dari tingkat 3 atas nama area-area. iya atas nama Arya Ibu. Itu Oh, sudah oke. terjawab. Mm-mm. Ada tadi ada yang mau Mhm. bertanya Ibu Oh iya, at- maaf, maaf, maaf. atas nama Afifah, silakan Afifah. Ya, Ibu. Ini pertanyaan untuk penugasan kembali ya, Bu. Karena kan untuk format yang penugasan itu hanya poin-poin saja ya, Bu. Apakah kita membuat sesuai dengan format saja atau kita buat seperti ada perbabnya gitu, Ibu? Mungkin Enggak, sementara itu dulu. Sementara sebentar. teman-teman, sementara itu dulu draft, karena kan kalian belum sampai ke kuliah sama Bu Andi ya, terkait dengan penyusunan laporan ya. Iya, belum, Ibu. Mm. Ini baru identifikasi masalah. Jadi teman-teman coba kuatkan dulu di identifikasi masalah ya. Saya udah diskusi sama dosen karena pengalaman yang lalu mm, kelemahan mahasiswa itu di identifikasi masalah. Kalau untuk apa ya namanya, untuk metodologi dan sebagainya kan mengikuti. Baik, Ibu. Sudah Hmm. terjawab. Terima kasih, Ibu. Ya, baik. Izin bertanya kembali Ibu. Hmm, Iya terkait dengan tugas san pembuatan mini skripsi ini, mm-mm. apakah tugas refleksi itu tetap dilanjutkan atau bagaimana ya Ibu ya? Tugas refleksi itu cuma di beberapa sub CPMK aja. Mm-mm. Mm-mm. Tetap dilanjutkan. Kalau yang untuk portofolio kan, untuk yang sub CPMK 2, saya lupa deh, 2.8 ya? 2.8 atau 2.9 mulainya tuh. Mm. Sampai dengan 3.1 ya. Itu udah ada dalam satu ini. Jadi ini sebagai langkah awal untuk apa teman-teman sebelum ke eh, praktikum ya, biar nggak lupa tuh tadi materinya apa aja gitu.
Baik, Ibu izin bertanya kembali terkait dengan eh, materi judul penelitian ini, apakah ada akan dosen yang masuk atau bagaimana ya, Ibu? Judul penelitian nggak di teori nggak ada sih ya. So, kalau dari ini, tapi nanti di praktikum ada. Di apa di teori ini teman-teman inginnya sih kita kuatkan ya di apa tadi identifikasi masalah dulu. Jadi identifikasi masalahnya apa yang terjadi gitu ya. Yang ingin kalian teliti itu apa gitu. Jadi dikuatkan di identifikasi masalah, ke bawahnya nanti teman-teman apa mengikuti gitu. Setelah identifikasi masalahnya setelah identifikasi masalahnya muncul gitu. Baru teman-teman menentukan judul. Judul itu kan rangkuman dari identifikasi masalah ataupun latar belakang gitu ya. Tadi terkait dengan dukungan apa keluarga misalnya hubungan antara dukungan keluarga dengan kejadian ansietas pada pasien CA Mamae yang dilakukan kemoterapi pada tahap awal gitu atau pada radiasi gitu atau CA Mamae pada serangkaian prosedur apa misalkan perawatan diri atau apa gitu kan. Baik, Ibu izin konfirmasi berarti untuk teori judul ini tidak ada, tetapi nanti di praktikum ada ya, Bu? Mm-mm. Baik, Ibu. Ibu izin bertanya terkait RPS, Ibu. Ya, RPS sebentar saya buka dulu. Oh iya, baik, Ibu. RPS. Yang apa yang KI apa reguler? Reguler tingkat 4, Ibu. Reguler sebentar. Ya, udah silakan. Izin Ibu bahwasannya kan di jadwal bahwasannya tingkat 4 itu akan ada UTS tanggal 5 Agustus ya Ibu. Saya izin Mm-mm. tanya terkait tentang materi apa saja yang akan masuk ke UTS. Dan pertanyaan kedua yaitu eh bentar Ibu. Oh ya, pertanyaan kedua yaitu pada Selasa 19 Agustus 2025 dengan dosen Bu Evi itu membahas tentang sub CPMK 3.1. Lalu pada hari Rabu dengan Bu SK juga membahas tentang sub CPMK 3.1. Itu Pokok bahasanya yang beda, Neng. Dilihat pokok bahasanya. Kalau yang Bu Evi kan oh, prinsip pengelolaan ini nih itu ya Bu ya. ya univariat bivariat kan. Hmm. Kalau ini Kalau berarti yang ada data mm, multivariat ya Bu ya. mm, Ya baik. tuh. Nah, untuk materi yang UTS berarti setengah pertemuan ini udah pertemuan berapa? Harusnya kan ada 14 pertemuan, berarti pertemuan 1 sampai 7. Baik Ibu, sudah terjawab. Terima kasih Ibu.
Izin bertanya, Ibu. Oh, masih di mute ya saya. Maaf, 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 saya masih di mute. Ya, silakan. Ya, izin bertanya kembali, Bu. Misal eh, kita udah ngebahas banyak tentang dukungan keluarga terhadap penurunan Hmm. kecemasan pada pasien kanker dari penelitian 1, 2, 3 gitu, Bu. Nanti kan kata Ibu nanti harus ada kali kata namunnya gitu, Bu, buat menyoroti buat ngebahas selanjutnya ke rumusan penelitian gitu, Bu. Nah, nanti misalnya di kalimat namun itu kan berarti ada kayak beberapa penelitian sebelumnya menyorot, misalnya kayak beberapa penelitian sebelumnya menyoroti intensitas dukungan keluarga terhadap penurunan tingkat kecemasan pada pasien kanker mamai, misalnya gitu, Bu. Terus kan habis itu koma, namun, nah setelah kata namun itu kalimatnya apa gitu, Bu? Padahal kita mau ngebahas lebih lanjut terkait dukungan keluarga ini seperti apa gitu, Bu, terkait tingkat kecemasan atau bagaimana ya, Bu? Nah, dalam penyusunan latar belakang ini udah masuk ke materi praktikum ini semua. Oh, Lalu saya kasih. Jadi dalam penyusunan apa ya? Dalam penyusunan kalimat ya, teman-teman itu apa ya? Harus menggunakan SPOK. Namun di kata awal itu kan nggak ini ya, nggak oke lah gitu. Ya nggak. iya, Bu. Misalnya beberapa penelitian menyatakan bahwa apa dukungan keluarga dukungan keluarga berhubungan dengan kejadian ansietas pada pasien CAMMI gitu ya. Hal ini gitu ya. Hal ini disebutkan oleh Litvia 2025 yang menyatakan bahwa gitu ya, dukungan keluarga dapat apa namanya? Menurunkan ansietas pada CAMMI karena apa? Itu. Terus menurut penelitiannya siapa lagi nih mahasiswa namanya? Menurut penelitian Maharani 2025 gitu ya. Apa dukungan keluarga ini berhubungan dengan kejadian ansietas karena dengan dukungan keluarga Masuk Bu. pasien Iya. ya apa? Karena dengan pasien CAMMI mendapatkan dukungan keluarga yang baik, yang penuh gitu ya, pasien bisa apa ya? Mendapatkan support secara psikologis gitu, support secara emosional, support secara finansial dan sebagainya gitu ya, gitu. Atau misalnya menurut Zakwan 2020 misalnya menyatakan bahwa dukungan keluarga ini nggak signifikan atau nggak berhubungan dengan kejadian ansietas karena apa disebutin tuh alasannya apa-apa. Nah, sehingga dari berbagai penelitian itu, teman-teman munculkan urgensinya. Oh, ternyata dukungan keluarga itu paling banyak berhubungan loh, gitu. Urgensinya dilakukan penelitian ini apa? Ya, urgensinya kalau misalkan dukungan keluarga baik, maka ansietasnya bisa turun, maka pasiennya bisa berobat dengan baik, gitu. Masalahnya apa? Nah, masalahnya kalau tidak diperbaiki dukungan keluarganya, tidak diteliti dukungan keluarganya, maka kita tidak tahu tuh apa namanya eh, cara pasien mengatasi ansietasnya kayak gimana. Dengan pasien tidak tahu cara mengatasi ansietasnya seperti apa, karena dukungan itu adalah lokus terkecil dari masyarakat, sering bertemu, intens, gitu ya, familiar, membentuk rasa nyaman dan sebagainya. Nah, bagaimana pasien bisa establish nih dalam pengobatannya gitu. Saya mau kirimin ini apa namanya panduan penyusunan skripsi mungkin bisa menjadi gambaran oh di latar belakang tuh apa sih yang harus dituliskan gitu. Boleh, Ibu. Boleh. Boleh, Ibu. Bo-
Nah, tapi saya nggak tahu ya, ini buku pedoman ini akan tetap dipakai ketika nanti kalian skripsi atau enggak gitu ya. Maksudnya saya belum ini nih, saya belum mendapatkan apa ya informasi lah seperti apa itu. Bentar ya, saya kirimin skripsi. Baik, Ibu, Oke, terima kasih sudah cukup jelas, Ibu. baik. Baik, Ibu, izin bertanya kembali, Bu. Ya, silakan. Untuk penugasan kembali, penugasan proposal kelompok ini kan belum ada deadline-nya ya, Bu? Nah, eh, jadi saya sudah infokan ke pengajar atau ke dosen. Jadi teman-teman itu apa namanya setelah dosen kayak memberikan kuliah akan dilihat apa namanya draftnya ini laporan apa penugasannya gitu. Jadi teman-teman siapin aja dulu. Nanti itu juga akan dibahas gitu oleh dosen seperti apa. Iya, Ibu, karena emang kan belum semuanya dipelajarin ya, Bu. Jadi kita belum Hmm. banyak ngisinya. Hmm. Jadi tuliskan dulu saja sesuai yang teman-teman apa ya pahami gitu ya. Pahami dulu nanti tuh. Jadi gini Neng, penugasan itu ada sifatnya yang memang udah harus jadi gitu ya, kayak skripsi itu kan udah harus jadi siap sidang gitu. Ada tipe penugasan yang memang mahasiswa harus apa diberikan penugasan tersebut terlebih dahulu agar nanti tahu tuh salahnya di mana, benernya kayak apa gitu. Jadi sih eh, saran saya ini kan masih Rabu ya, masih Rabu, Kamis. Nanti mohon bisa teman-teman mahasiswa bisa apa ya istilahnya bisa menyelesaikan lah itu penugasannya. Tadi mana ya? Ayo, penggunaan tata bahasa. Tetap Oh, baik. diselesaikan aja. Heeh. Khawatirnya nanti ada dosen yang memang me, ini ya, coba paparkan gitu hasil diskusinya. Berarti tetap dikerjakan sesuai yang apa yang kita pahami. Lalu kalau misalnya dosen ada yang coba dijelasin atau coba dilihatkan hasil dari tugas kita baru ditunjukkan ya, Bu. Tadi yang dibutuhkan apa ya? eh oh di bab bab satu ya di latar belakang tuh kalian harus apa gitu ya? Saya kirimkan screenshotnya aja ya. Khawatir karena kalau semuanya nanti kalian berpedoman ke situ. Khawatir memang ada perubahan pedoman lah ke depan. Baik, Ibu. Apa ya? Sebentar. Sebentar. Hmm. Udah saya share di grup Sipen ya, terkait hal apa saja yang dituliskan di bagian latar belakang. Dan- Nah, kalau di pedoman yang lama nih ya, di sini latar belakang merupakan hal yang melatar belakangi mengapa masalah timbul. Adanya masalah merupakan syarat mutlak suatu penelitian sehingga perlu dilakukannya suatu penelitian untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, tadi makanya kita bikin beberapa gap kan. Satu, komponen latar belakang masalah yang perlu diperhatikan adalah fenomena. Fenomenanya apa nih yang sekarang? Oh, ternyata tadi tingginya kasus CA Mamae di mana misalnya. Di Bandar Lampung itu kategori berapa gitu ya. Angka CA Mamae-nya berapa gitu dan sebagainya. Masalah dalam penelitian merupakan suatu kesenjangan antara gap antara harapan dan yang seharusnya terjadi, gitu ya. Misalnya harapannya kan pasien CMMA itu bisa mengatasi ansietasnya. Ternyata nggak bisa nih diatasi ansietasnya. Nah, harapannya dukungan keluarganya baik gitu ya.
ternyata ada kasus dukungan keluarganya nggak baik gitu atau nggak memberi dukungan dukungan pada pasiennya gitu ya. Nah, yang seharusnya terjadi atau kenyataannya, oh ternyata tadi dari penelitian-penelitian itu beberapa keluarga enggan memberikan dukungan keluarga karena apa-apa gitu ya. Itu apa masalah apakah ya masalah yang diteliti relevansinya terhadap keilmuan keperawatan tuh apa gitu. Akibat yang ditimbulkan apa misalnya kalau itu tidak diteliti gitu. Atau misalnya kalian daripada meneliti hubungan apa misalnya ini kelompok memikirkan terkait dengan bagaimana intervensinya untuk meningkatkan pengetahuan itu atau misalnya faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi dukungan keluarga gitu. Itu kan bisa lebih langsung spesifik lagi gitu. Gambaran kegunaan apa silahkan. Ya mungkin kayak efektivitasnya ya, Bu. Bisa. Ya, bisa efektivitas, misalnya apa dukungan keluarga terhadap ansietas berarti berarti keluarganya atau apanya nih yang mau diintervensi gitu. Atau misalnya, oh salah satu beberapa faktor yang menunjukkan bahwa yang mempengaruhi dukungan keluarga itu pengetahuan misalnya atau sikap misalnya. Oh, pada pasien payudara dengan kemoterapi. Oh, teman-teman mau mengintervensi keluarganya nih dengan meningkatkan pengetahuan. Pakai apa? Pakai video kah? Pakai booklet kah? Pakai chart atau apa gitu. Nanti dievaluasi pengetahuannya, dievaluasi lagi ke sikap dukungan apa namanya? Sikap yang muncul dalam mendukung apa? Pengobatan atau seperti apa. Atau mungkin lebih ke eh, apa namanya self awareness atau awareness family awareness gitu bahwa oh ternyata di keluarganya ada pasien dengan CA cancer, mereka harus sadar bahwa pasien ini memerlukan dukungan gitu atau bisa melebar lagi kemana ya gitu, hal-hal yang barunya apa ya gitu, keresiliensi keluarga gitu misalnya. Judul mana ya, barangkali di pedoman ada judul. Iya Ibu, izin ini ada yang mau bertanya, Suci dari kelas 4 RKI. Bisa ditanyakan? Ya silakan. Ibu izin masuk, apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bu? Ya, cukup terdengar. Ibu izin bertanya, Ibu. Eh, saya dari Suci dari 4 RKI. Jadi kelompok saya ada ngambil topik soal dukungan keluarga dan kepatuhan minum obat pada remaja penderita TBC di Rumah Sakit X. Nah, berdasarkan Ntar dulu, tinjauan terus sebentar. Hubungan. antara dukungan Mm-mm, keluarga dan mm-mm. kepatuhan minum obat pada remaja penderita TBC di Rumah Sakit X. Nah, Terus, berdasarkan tinjauan literatur seperti skripsi-skripsi sebelumnya yang saya tinjauan baca literaturnya jangan dari skripsi, kalau boleh. dari Pemasaran. jurnal gitu ya, Bu. Iya, kan tadi saya hilang. Dari jurnal luar ataupun dari jurnal Sinta 1 sampai 3. Baik, Ibu. Dari tinjauan literatur itu dukungan keluarga terbukti, Bu, berhubungan signifikan dengan kepatuhan minum obat pada pasien TB secara umum. Mm-mm. Itu kemarin saya dapat di Sibua dan Watung 2021. Nah, saya juga baca beberapa jurnal lainnya, nggak cuma dari skripsi, tapi dari beberapa penelitian-penelitian lainnya, belum ada penelitian yang secara spesifik ini mengeksplorasi hubungan antara dukungan keluarga sama kepatuhan minum obat pada remaja, Bu. Jadi Belum populasi ada spesifik apa? spesifik yang mengeksplorasi hubungan antara dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat pada remaja yang terkena TBC, seperti remaja usia 10 sampai 18 tahun. Mm-mm. Nah, itu apa bisa dijadiin ini ya, Bu? Penelitian, Bu, kalau kayak gitu. Terus populasinya Bi- berarti remaja 10 sampai 18 tahun ya, Bu? Nah, penelitian sebelumnya remaja usia berapa? Kalau di penelitian sebelumnya Yang tadi siapa?
Kamu Sibua dan sebutin Watung. terus. Ah, Itu lebih ke pasien TB yang ada di Puskesmas X, Bu. Jadi eh campur gitu, Bu. Ada yang campur. Oh ya, ya, itu bisa, bisa betul, betul itu bisa jadi population gap tuh kan. Terus bisa juga jadi ke em, evidence gap, iya Ibu ada juga. gitu kan. Iya bisa tuh. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Iya sama-sama. Misalkan di theoretical gapnya teori tentang tumbuh kembang remaja ya, Maslow misalnya ya. Maslow di usia remaja itu atau PIC, PIC itu siapa ya? Piaget, Piaget itu loh. Ya itu teori tumbuh kembang kan juga. Oh, usia remaja itu apa, butuhnya apa? Ternyata dukungan keluarga itu apa gitu. Gitu. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Mm-mm. Mana itu udah tergambar tuh, udah apa? Sudah eh, mulai mulai bisa mensarikan metodological apa? Ibu, maaf Ibu. Kalau Mm-mm. di sini saya tulis evidence gap-nya itu seperti kayak studi oleh Suwanto Rusdi 2024 di Mm-mm. Puskesmas Maridan, Kabupaten Mm-mm. Penajam, Pasar Utara menyatakan tidak ada hubungan signifikan antara Mm-mm. dukungan keluarga dan kepatuhan minum obat pada pasien TBC. Namun Mm-mm. penelitian Sibua dan Watung 2021 di Ya, Kabupaten Bolang justru menunjukkan hubungan yang sangat signifikan. Itu bisa dijadiin iya. evidence gap, Bu. Mm-mm. Bisa bisa. Itu bisa. Baik, Ibu. Terus knowledge gap-nya misalnya apa? Ada nggak? Tadi yang dukungan keluarga itu terbukti berhubungan signifikan dengan kepatuhan Hmm. minum obat, namun Mm-mm. belum ada penelitian yang secara spesifik mengeksplorasi hubungan dukungan keluarga dengan populasi remaja, Bu. Jadi Ya, remaja. oke. Oke, itu knowledge gap juga bisa masuk ke populasi juga bisa ya. Ternyata pada remaja. Nah, remajanya itu kan tadi lebih ke di mana daerahnya di Penajam Pasir. Pasar Ah, itu Utara. itu mungkin daerahnya lebih rural ya, rural area. Rural area itu dalam artian area yang mungkin 3T gitu ya, termasuknya gitu. Terpencil, terjauh gitu ya. Iya, Ibu. Dirimu misalnya populasinya mau di mana nih rencana penelitiannya? Eh, Kalau ini sih kemungkinan di lingkungan yang ini sih Bu, yang eh, tingkat individualismenya tinggi kayak di perkotaan gitu Bu. Jadi Ah ya, berarti di orang perkotaan tuanya gitu ya. sibuk. Iya, Nah, berarti ya katakanlah mungkin di mana nih? Taruhlah di Jakarta Selatan Jakarta. lah atau di Depok lah gitu ya. Iya, baik Ibu. Yang memang metropolitan dan pinggiran metropolitan gitu. Itu udah dapat berapa gap tuh kita? Evidence, knowledge, populasi ya. Sama satu lagi tadi theoretical gap. Ternyata misalnya pada usia remaja butuh dukungan apa ya? Idealnya kan memang didukung oleh keluarga seperti apa tuh gitu. Tapi ternyata ada satu penelitian tuh tadi ya, yang ternyata itu emang gak berhubungan apakah keluarganya kurang memberikan dukungan atau seperti apa. Itu masuk ke theoretical gap. Ya itu bisa. Mm-mm. Kalau untuk practical knowledge gap-nya, kalau penelitian mengonfirmasi bahwa dukungan keluarga seperti pengawasan minum obat, dukungan emosional, dan bantuan logistik itu berperan krusial atau penting dalam meningkatkan kepatuhan pengobatan TB pada populasi umum. Tadi ada Hmm. literaturnya. Namun Mm-mm. dalam praktik klinis di komunitas seperti Mm-mm. rumah sakit, Mm-mm. intervensi berbasis keluarga seringkali gagal menjamin kepatuhan pasien TB. Terlihat dari tingginya angka putus obat dan kejadian TB resisten obat atau TBRO. Itu bisa nggak Ibu? Bisa, Oh, bisa. baik Ibu. Mm-mm. Terima kasih Ibu. Ya, baik, sama-sama. Nah, ini teman-teman contoh dari siapa tadi Suci ya. Itu apa namanya sudah mulai tergambar tuh alur berpikirnya ke mana ya. Sehingga nanti di metodenya, metodologikalnya bisa dipakai apa? Bisa mau pakai korelasi kah? Bisa mau pakai kuasi eksperimen kah? Gitu ya. Methodological gapnya ada nggak? Kelihatan nggak, Suci? Izin Ibu, saya belum dicari sih Bu. Kalau Eh, metodenya. yang dua penelitian tadi pakai metode apa? Korelasi. Iya Ibu. Hmm.
Oke, metode korelasi. Nah, apakah nanti bisa pakai metode korelasi juga yang sama atau nanti mau menyasar ke tadi apa belum ada intervensi ya klinis secara klinis belum ada intervensi untuk meningkatkan apa tadi dukungan keluarga gitu ya? Iya, belum ada penelitian yang spesifik dari dukungan keluarga ke remaja itu, ke Bukan populasi yang remaja. practical knowledge-nya tadi apa? Eh, Intervensinya sering Hmm, gagal nah menjaga itu. kepatuhan. Oke, Bu. Terus mungkin di metodologi kaget nanti bisa dicari ya dia dua penelitian itu atau beberapa penelitian yang tadi disampaikan menggunakan sampling apa, metodenya seperti apa gitu ya. Ini akan menjadi pembeda antara Berat ya itu. penelitian Enteng yang ini antara deh kayaknya. antara draft proposal yang kalian buat dengan penelitian sebelumnya gitu. Nanti dilihat aja kembali Suci di penelitian-penelitianmu itu tadi misalnya dari mulai sampelnya, populasinya seperti apa gitu ya, metode yang digunakan apa, populasi di bawah ya di populasi. Misalkan wawancara atau apa atau kuesioner gitu ya misalnya. Nah, kamu mau pakainya apa? Apakah kuesioner juga? Kuesionernya apa yang dia pakai? Misalnya dia kuesionernya yang dipakai kuesioner A, kamu akan memakai kuesioner B karena jarang dipakai gitu. Kan bisa juga. Baik, Ibu. Mhm. Oke, eh gitu teman-teman ada yang mau ditanyakan kembali? Ini kelompoknya Suci udah mulai terarah apa namanya? Masalahnya apa gitu. Izin Bu untuk dari kelompok B sudah cukup. Baik, kelompok yang lain disilahkan. Sudah cukup, kalau sudah cukup mungkin kita eh selesai ya. Ya, izin Ibu. Ya, sebetulnya ini materi untuk praktikum ya. Tadi bagaimana teman-teman menyusun latar belakang dan sebagainya, tapi nggak masalah. Jadi gambaran apa untuk nanti teman-teman praktikum. Namun untuk penugasan boleh teman-teman berproses ya. Nanti di akhir even misalnya nggak ada dosen yang bertanya, teman-teman sudah tahu terkait hal ini gitu. Atau nanti saya meminta dosen untuk per kelompok mempresentasikan gitu ya, dan mengkoreksi seperti apa namanya eh, saat praktikum ataupun saat mungkin nanti di akhir sesi kuliah teori gitu ya. Nah, namun karena saya sudah sampaikan ke dosen ya untuk menampilkan draft teman-teman, draft proposal mini proposalnya gitu ya, sehingga ini bisa menjadi acuan atau bisa menjadi apa ya eh, prior knowledge lah atau apa ya pengetahuan awal lah untuk teman-teman dalam menyusun masalah, menyusun gap, menyusun latar belakang dan sampai ke bawah gitu ya. Ya baik, dicukupkan. Terima kasih kepada Sipen yang sudah memfasilitasi diskusi pada hari ini ya. eh Mohon maaf ini kalau di ROP, mohon konfirmasi Sipen UTS itu dilaksanakan kapan ya? Karena ini kan
mundur ya. Ada informasi nggak dari Kaprodi? Sebentar Ibu dicek dulu. Izin Ibu terkait dengan jadwal UTS itu, Hmm? kalau untuk dari ROP-nya itu di tanggal 4 sampai 9 Agustus Ibu, tidak ada konfirmasi ada mundur atau tidaknya Ibu. Oke, untuk yang reguler ya, untuk Ya, yang Ibu, betul. hmm, oke saya catat dulu ya untuk yang reguler, untuk yang KI berarti itu reguler, RKI, RPL ya. Di sini Bu, untuk KKRPL kita belum tahu Ibu, hanya reguler A, B, dan RKI. Baik, RPL mungkin bisa diinformasikan ke saya. Khawatirnya ada apa kaprodi masuk ke kelas kalian pengumuman atau apa gitu. Nanti saya nggak terinfo. Kalau KI, Elang, Ini nih Bu, untuk UTS-nya itu di 4 Agustus sampai 9 Agustus. Eh, oh UAS ya. Sorry Bu, maaf. Untuk di sorry. jadwal ROP itu mulai 21 sampai 26 Juli Bu, sudah Oh, lewat. alah, udah lewat ya. Oh, gitu Tapi gitu. katanya dari Ibu maaf, eh, kalau katanya dari Prodi itu Apalah, maaf, putus-putus. maaf kalau misalnya kondisinya lagi nggak kondusif ada apa namanya kunjungan gitu Bu. Oh iya Bu, jadi terkait UTS ini dibalikan lagi ke PJMK masing-masing Ibu. Jadi Hah, kalau misalnya Bu Nadia berkenan di minggu depan atau apa nggak apa-apa karena dari Kaprodi itu di apa namanya mengembalikan dibebasin. ke PJ masing. Iya betul Ibu. Hmm. Oh, gitu. Ya sudah. Soalnya udah lewat di itunya Bu ROP-nya. Oh, tapi mata kuliah lain yang di KI gimana? Belum sama sekali Bu. Masih teori-teori. 3 minggu kuliah ini 2 minggu. Oh, ada enggak maksudnya saya begini, jangan sampai satu mata kuliah medlit ini mahasiswa tuh terhalang buat klinik kan ya? Klinik iya Bu Hmm. apa ke potong di klinik 2 minggu Ibu. Nah, itu. Eh, gini, teman-teman yang lain mungkin boleh leave aja, saya mau ngobrol sama si Pen dulu ya. Baik, Boleh Ibu. Bu. Jadi si Pen tolong stay di sini dulu.